Soal lanjutan nomor 11. Klien mengalami defisit neurologis yang melibatkan sistem limbik. Manakah temuan pengkajian yang spesifik pada defisit ini? A. Disorientasi pada orang, tempat, dan waktu. B. Afek datar dengan periode labilitas emosional. C. Tidak dapat mengingat apa yang dimakan saat sarapan hari ini. D. Tidak mampu melakukan penambahan dan pengurangan. Tidak tahu siapa Presiden Indonesia. E. Tidak mampu mengenali lingkungan sekitar. Jawaban B. Rasional, sistem limbik bertanggung jawab pada respon, afek dan emosi, kemampuan kalkulasi dan pengetahuan tentang kondisi terkini merupakan fungsi lobus frontalis, hemisfer cerebral, dengan fungsi regional spesifik, mengontrol orientasi seseorang, mengingat kejadian, dikontrol oleh hipokampus. 12. Perawat memantau tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial pada bayi usia 3 bulan. Pada palpasi fontanella diketahui fontanel anteriornya lembut dan datar. Berdasarkan temuan tersebut, manakah tindakan perawat yang paling tepat? A. Tingkatkan asupan cairan per oral. B. Dokumentasikan temuan. C. Beritahu dokter yang bertanggung jawab. D. Tinggikan kepala 90 derajat. E. Cek tanda-tanda vital. Jawaban B. Rasional. Fontanel anterior berbentuk seperti mata dan berada di puncak kepala. Fontanel harus lembut dan datar pada bayi yang normal, dan normalnya akan tertutup pada usia 12-18 bulan. 13. Perawat merencanakan tugas keperawatan untuk 1 hari. Mana tugas yang tidak aman ditugaskan pada asisten perawat tanpa lisensi? A. Klien yang membutuhkan bed bath atau mandi di tempat tidur. B. Klien membutuhkan ambulasi. C. Klien memerlukan transfusi PRC, package red blood cell. D. Klien yang membutuhkan bantuan untuk makan. E. Klien yang membutuhkan pemeriksaan tanda vital. Jawaban C. Rasional, asisten perawat tanpa lisensi dapat mengerjakan tugas yang non-invasif. Maka dari itu, pilihan A, B, D, dan E adalah tugas yang dapat dilakukan oleh asisten perawat tanpa lisensi. 14. Klien postpartum dengan diagnosis sistitis. Manakah rencana tindakan keperawatan yang harus perawat prioritaskan? A. Memberikan mandi strip miring rendam duduk. B. Meminta klien untuk meningkatkan asupan cairan. C. Melakukan kompres es pada perineum. D. Memonitor kadar hemoglobin dan hematokrit. E. Meminta klien untuk melakukan toilet training. Jawaban B. Rasional, sistitis adalah infeksi pada kandung kemih. Klien harus mengkonsumsi 300 ml cairan per hari. 3000 ml cairan per hari. Jika tidak ada kontraindikasi. Rendam duduk dan kompres air es adalah intervensi yang tepat untuk mengatasi ketidaknyamanan perineal. 15. Perawat baru saja memberikan ibuprofen (Proris) pada seorang anak dengan suhu 38,8 derajat Celcius
Apa tindakan lain yang harus perawat lakukan? A. Membatasi cairan dalam 8 jam. B. Menyeka anak dengan air dingin. C. Merencanakan pemberian asam salisilat (aspirin) dalam 4 jam. D. Melepas pakaian tebal dan selimut untuk anak. E. Observasi suhu setiap 30 menit. Jawaban D. Setelah memberikan ibuprofen, pakaian dan selimut harus dilepas. Anak dapat seakan dengan air suam kuku. Anak dapat sekaan dengan air suam kuku. Namun bukan air dingin, karena air dingin dapat menyebabkan menggigil sehingga meningkatkan kebutuhan metabolisme yang telah terjadi karena demam. Perawat yang telah lama bekerja pada fasilitas perawat kronis merencanakan tugas keperawatan untuk klien di unit perawatan. Perawat harus merawat 4 klien dan mempunyai seorang perawat vokasional berlisensi serta 3 asisten perawat yang tidak berlisensi di tim keperawatannya. Klien manakah yang paling tepat untuk perawat vokasional berlisensi? A. Klien yang membutuhkan mandi dengan tempat tidur. B. Klien tua yang membutuhkan perubahan posisi secara berkala. C. Klien yang memerlukan pemeriksaan tanda vital per jam. D. Klien yang membutuhkan irigasi abdomen dan penggantian balutan tiap 3 jam. E. Klien yang membutuhkan oksigenasi. Jawaban D. Rasional ketika memberikan tugas delegasi keperawatan, perawat perlu memperhatikan tingkat keterampilan dan pendidikan staf. Memberikan mandi di tempat tidur, memindahkan posisi secara berkala, dan pengukuran tanda-tanda vital dapat dilakukan oleh asisten perawat yang belum terlisensi. Perawat profesional yang berlisensi terlatih untuk melakukan irigasi luka dan penggantian balutan. Perawat ini sangat tepat untuk klien yang memerlukan tindakan tersebut. 17. Perawat berencana untuk memberikan tindakan pencegahan kejang pada klien yang sedang dirawat di UGD. Manakah langkah-langkah yang harus dicantumkan perawat pada perencanaan untuk memastikan keamanan klien? A. Menempatkan tempat tidur dalam posisi yang tinggi. B. Meletakkan spatula lidah di tempat tidur bagian atas. C. Meletakkan oksigen dan peralatan suction di samping tempat tidur. D. Meletakkan air minum di dekat klien. E. Melepaskan akses intravena dan selang infus. Jawaban C. Tindakan rasionalnya, tindakan pencegahan kejang dapat bervariasi, tetapi semuanya memiliki keamanan. Pada umumnya, alat bantu nafas, oksigen, dan alat suction tetap tersedia di samping tempat tidur klien. 18. Seorang klien dengan diagnosa anoreksia nervisa sedang mengalami kelaparan, berada pada sebuah kamar perawat dengan 2 tempat tidur. Seorang klien baru masuk untuk dijadikan teman sekamar klien tersebut. Klien manakah yang paling sesuai untuk dijadikan teman sekamar klien dengan anoreksia nervosa? A. Klien dengan pneumonia. B. Klien menjalani tes diagnosis. C. Klien yang cenderung mengatur orang lain. D. Klien yang dapat bermanfaat untuk membantu klien anoreksia saat makan.
Seorang klien yang mengalami disorientasi. Jawaban B. Rasional, klien yang sedang menjalani tes diagnosis adalah teman kamar yang sesuai. Klien dengan anoreksia nervos cenderung mengalami komplikasi hematologi seperti leukopenia. 19. Perawat home care memberikan instruksi terkait pengendalian infeksi dasar pada orang tua dan bayi dengan infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV). Kalimat mana dari orang tua yang mengidentifikasikan kebutuhan akan instruksi lanjutan? A. Saya akan membersihkan semua kotoran yang tercecer dari popok dengan cairan alkohol. B. Saya akan mencuci botol bayi dan pengaman di tempat cuci piring atau menggunakan air hangat. C. Saya pasti menyiapkan makanan yang tinggi kalori dan protein. D. Saya pasti mencuci tangan dengan bersih sebelum dan setelah merawat bayi saya. Saya akan membersihkan semua alat yang terkena cairan tubuh bayi dengan larutan klorin. Jawaban A. Rasional, HIV ditularkan melalui darah, semen, sekresi vagina, dan ASI. Ibu dari bayi yang terinfeksi HIV harus diinstruksikan menggunakan larutan klorin untuk mendesinfeksi benda yang terkontaminasi atau membersihkan ceceran dari popok bayi. 20. Perawat melakukan perawatan klien perempuan yang masuk unit kesehatan mental karena anoreksia nervos. Perawat masuk ruangan klien dan menemukan bahwa klien sedang melakukan push up dengan keras. Tindakan keperawatan apa yang paling tepat dilakukan? A. Menyela klien dan menimbang klien segera. B. Menyela klien dan menawarkan untuk membawanya berjalan-jalan. C. Membiarkan klien menyelesaikan program latihannya. D. Katakan pada klien bahwa ia tidak diperbolehkan untuk berolahraga dengan keras. Menanyakan apa yang dilakukan dan tujuan dilakukannya latihan. Jawaban B. Klien dengan anoreksia nervosa biasanya memerlukan latihan yang keras dan memaksakan diri mereka melebihi batas normal untuk menghilangkan kalori. Perawat harus memberikan latihan yang sesuai dan menetapkan batasan aktivitas latihan. Cukup.